Assalamualaikum Mbak Riana. Waalaikumsalam. Nah Mbak Riana, kita ketemu lagi nih. Mbak Riana masih ingat nggak dengan saya? Ingat sama Mbak Putri. Iya betul sekali. Mbak Riana gimana nih kabarnya hari ini? Baik sih. Baik, sudah lebih baik ya. Tadi kita juga udah menggambar-gambar nih. Tadi pagi saya juga lihat Mbak Riana udah bercakap-cakap sama teman-teman. Iya. Gimana tuh rasanya setelah menggambar dan juga bercakap-cakap? Ya sudah seperti biasanya gitu, kayak bercengkrama dengan yang lain, terus pikiran-pikiran buruk juga mulai hilang. Jadi sudah mulai hilang ya pikiran-pikiran buruknya ya. Wah, bagus sekali Mbak Riana. Nah, akhir-akhir ini apa yang Mbak Riana lakukan nih? Apakah Mbak Riana masih sering melakukan menulis, menggambar seperti itu? Iya, itu sering juga, terus menggambar juga, terus tadi sama teman-teman juga ini pada menanam bunga. Oh iya, bagus sekali Mbak Riana. Tadi saya lihat di ruangan Mbak Riana juga menanam bunganya banyak ya. Nggak cuma satu, Mbak Riana juga kelihatan sudah senang seperti itu. Nah Mbak Riana, itu merupakan suatu perkembangan yang luar biasa dan sudah sangat bagus sekali ya. Jadi Mbak Riana sudah bisa mengontrol emosinya, sudah bisa untuk melupakan hal-hal yang menyakiti Mbak Riana seperti itu. Kali ini bisa jadi adalah pertemuan terakhir kita Mbak Riana, karena Mbak Riana perkembangannya sangat pesat dan sangat bagus sekali. Mbak Riana juga sudah boleh pulang nih nanti. Tapi hari ini kita akan melakukan teknik terakhir yang mungkin Mbak Riana juga bisa menerapkannya setelah Mbak Riana sudah lama tidak bertemu dengan saya seperti itu ya. Nah, untuk teknik yang kita lakukan hari ini adalah mengetahui harapan apa yang Mbak Riana inginkan, cita-cita apa yang Mbak Riana inginkan, dan juga usaha apa yang sebaiknya Mbak Riana lakukan agar bisa harapan itu terwujud seperti itu ya Mbak Riana ya. Untuk waktunya nanti sekitar 15 menit di tempat ini saja, dan untuk tujuannya itu sendiri adalah agar Mbak Riana ini lebih terfokus untuk harapan apa saya ke depan yang bisa saya lakukan. Saya harus melakukan apa ini, seperti itu ya Mbak Riana ya. Mungkin ada yang ingin Mbak Riana tanyakan terlebih dahulu. Baik, apakah Mbak Riana bersedia? Iya, bersedia. Baik Mbak Riana, sebelum kita mulai saya mau bertanya nih, apakah Mbak Riana tahu apa itu harapan? Ya, harapan tuh kalau setahu saya ya Susia, kedepannya kita tuh pengennya seperti apa. Iya, bagus sekali. Mungkin ada lagi? Nah, itu aja. Baik, harapan itu seperti yang Mbak Riana katakan itu juga benar. Jadi harapan itu merupakan apa yang kita inginkan di masa depan dan apa usaha kita yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa lebih terbuka dan bisa melakukan harapan itu sehingga kita tidak kecewa, kita menghargai diri kita sendiri seperti itu ya. Nah Mbak Riana, kita akan belajar itu mulai dari mengidentifikasi. Hal yang perlu disiapkan Mbak Riana adalah diri sendiri. Jadi Mbak Riana harus mencoba untuk kedepannya saya seperti apa, saya tidak boleh seperti ini terus, seperti itu ya Mbak Riana ya. Agar lebih semangat nih Mbak Riana, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, harapan apa sih yang Mbak Riana inginkan? Yang pasti saya bisa jadi lebih baik, melupakan pengalaman dulu itu, terus kembali produktif kayak dulu gitu. Baik Mbak Riana, lebih ingin jadi positif ya, pasti ingin meninggalkan luka-luka lama. Ya Mbak Riana juga bisa nih coba untuk mencari hal-hal yang menyenangkan lain yang bisa membawa Mbak Riana ke kebahagiaan seperti itu. Nah mungkin dari diri Mbak Riana sendiri nih, ada atau enggak cara yang Mbak Riana dapat lakukan secara pribadi agar Mbak Riana bisa menemukan harapan yang Mbak Riana inginkan? Ya, yang pasti nggak mikir buruk terus karena pengen membahagiakan keluarga, jadi saya pengen bekerja keras gitu buat misalnya ya pengen jalan-jalan mungkin keliling Indonesia ya, kalau bisa keliling dunia itu kan harus kerja keras, jadi ya kembali bekerja dulu. Kalau saya boleh tahu nih, mungkin Mbak Riana punya cita-cita kan pastinya. Cita-cita Mbak Riana apa ini? Ya kalau sekarang karena saya menempuh pendidikan dokter ya, saya pengen jadi dokter yang baik
dokter ya harus kuat mentalnya, nggak boleh berpikir negatif-negatif seperti itu. Iya betul sekali. Dengan cara-cara yang telah Mbak Riana sebutkan tadi, Mbak Riana juga pasti bisa menempuh harapan, bisa mencita-cita Mbak Riana ya seperti itu. Nah, Mbak Riana setelah 4 hari kita bersama nih dan ini juga pertemuan terakhir, mungkin Mbak Riana bisa kembali menyebutkan ini apa saja yang telah kita lakukan dari hari pertama dulu Mbak Riana, kita ngapain tadi? Kalau kayak dengar suara negatif atau pikiran negatif itu bisa tutup telinga, terus bilang kalau suara itu palsu dan coba. Untuk hari keduanya nih apa yang kita lakukan? Hari kedua itu menulis pikiran negatif kita, terus ditulis juga bagaimana mengubah pikiran negatif itu jadi positif. Iya betul sekali Mbak Riana. Nah di hari ketiga kita ngapain ini Mbak Riana? Kalau yang ketiga melakukan hal-hal yang kita sukai. Iya, contohnya apa nih Mbak Ya, Riana? kalau saya karena di sini saya bisanya ya menggambar gitu. Kalau juga nggak ada, kalau mau renang juga nggak bisa. Baik Mbak Riana, jadi saya harap dengan 4 hari kita bertemu, 4 hari teknik yang saya ajarkan, Mbak Riana bisa melakukannya, bisa menerapkannya sehingga untuk kedepannya hal-hal negatif itu tidak pernah terjadi dan juga sesuatu yang terjadi buruk yang menyebabkan hal ini terjadi bisa Mbak Riana lupakan dan juga keinginan Mbak Riana untuk melukai diri Mbak Riana sendiri itu tidak pernah dilakukan lagi dan juga saya harap cita-cita Mbak Riana bisa terwujud dengan mulus, bisa lolos kedokteran dengan hasil yang terbaik menurut Mbak Riana seperti itu ya. Nah Mbak Riana selama 4 hari tinggal di sini, selama 4 hari kita belajar, bagaimana nih perasaan Mbak Riana? Ya karena bantuan Mbak Putri ya alhamdulillah sudah lebih baik lagi karena ya, solusi yang diberikan Mbak Putri sangat membantu saya. Baik Mbak Riana, nah setelah kurang lebih 4 hari akhirnya Mbak Riana bisa pulang ya. Nah, karena kita akan lama tidak bertemu ini, saya harap teknik-teknik yang sudah saya ajarkan tetap dapat dilakukan oleh Mbak Riana. Selain itu, saya harap Mbak Riana juga dapat kontrol secara rutin ya. Jadi saya akan menjadwalkan kontrol rutin Mbak Riana ya, seperti bertemu dokter atau mungkin Mbak Riana hanya mengecekkan bagaimana kondisi Mbak Riana seperti itu ya. Nah untuk yang lainnya juga Mbak Riana dapat mengakses atau bisa mengakses di layanan telepon Mbak Riana yang sudah kami ajarkan di awal seperti itu ya Mbak Riana ya. Mungkin sebelum kita akhiri sesi terakhir kita dan ingin Mbak Riana tanya terlebih dahulu. Kalau ditanyakan enggak sih. Baik, mungkin ada yang Mbak Riana inginkan nih sebelum kita berpisah. Ya semoga kita masih bisa bertemu terus karena suster banyak membantu saya buat melupakan kejadian buruk, terus saya juga bisa menghindari hal-hal negatif. Baik, semoga apa yang kita pelajari bersama bisa membawa manfaat yang baik ya Mbak Riana ya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk 4 harinya, terima kasih untuk kerjasama Mbak Riana. Semoga Mbak Riana kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kalau begitu saya izin permisi. Terima kasih Mbak Riana. Maris, assalamualaikum. Waalaikumsalam.